Halo pencinta film, selamat datang di channel Anak Kampung. Kali ini kita akan merekap alur cerita tentang siluman ular. Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, dan bunyikan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan berita terupdate-nya. Kisah bermula dari seekor siluman ular putih yang berhasil menyelesaikan pertapaannya selama 1000 tahun, di kaki Gunung Xingcheng. Sosok ular tersebut bernama Pai Su Chen. Di dalam danau, ular tersebut lalu merubah wujudnya menjadi seorang wanita. Terlihat bahwa Pai Su Chen memperhatikan dengan seksama tubuh manusianya. Pai Su Chen lalu memanjat dari danau dan tampak kesulitan berjalan dengan tubuh barunya. Ia lalu meminta kawannya Jing Song untuk membantunya. Seekor tupai jantan berubah menjadi manusia di hadapannya lalu membantu dengan sihirnya untuk membetulkan kaki Pai Su Chen. Tupai itu bernama Jing Song. Pai Su Chen bertanya apakah dia tahu siapa dia. Jing Song mengatakan bahwa berbagai siluman telah menjadi tetangga selama lebih dari 1 milenium di hutan kaki Gunung Xingcheng. Namun Jing Song tetap terpana oleh penampilan manusia si ular putih. Jing Song menggodanya bahwa Pai Su Chen terlihat jelek ketika dia bergerak. Jing Song menyarankan Pai Su Chen agar lebih mendalami cara berjalan. Jing Song berpikir bahwa Pai Su Chen dapat meningkatkan kekuatan abadi dengan berbaur dengan manusia, dan mengingatkannya bahwa bangsa siluman akan jauh lebih kuat jika memakan jiwa manusia. Pai Su Chen menolak ide tersebut dan menyebutkan bahwa Dewi Kuan Im telah menyelamatkannya di Yangzhou. Dia tidak ingin mengecewakan Dewi Kuan Im, dan memutuskan untuk mengikutinya. Pai Su Chen lalu menemui patung Dewi Kuan Im di sebuah kuil. Sang sosok Dewi Belas Kasih lalu muncul dan bertanya siapa yang berlutut. Pai Su Chen menjelaskan bahwa dia adalah ular putih Gunung Xingcheng, dan dia beruntung mendapatkan tubuh manusia setelah menyelesaikan pertapaannya selama 1000 tahun. Ia ingin meninggalkan dunia fana dan mengikuti Dewi Pengampunan serta mengabdikan hidupnya kelak sebagai pengikut Buddha. Tetapi Dewi Belas Kasih berpikir bahwa Pai Su Chen belum layak. Sang Dewi mengatakan bahwa Pai Su Chen harus belajar dulu menjalani apa itu dunia fana sebelum bisa melepaskannya. Sang Dewi menjelaskan bahwa para Buddha dan para makhluk abadi mendapatkan tubuh manusia terlebih dahulu sebelum masuk ke surga. Dia mengatakan bahwa manusia memiliki 7 cinta dan 6 keinginan, sehingga Pai Su Chen harus belajar untuk mengalahkannya dan terbebas dari dunia manusia. Barulah bisa mencapai nirwana. Pai Su Chen berjanji mengikuti perintah Sang Dewi bahwa dia akan masuk ke dunia manusia dan meningkatkan kekuatan keabadiannya. Pai Su Chen memasuki dunia manusia dan muncul di jalan. Pai Su Chen singgah di sebuah gerobak penjual cermin, di mana pemilik toko cermin terpesona saat melihatnya. Istrinya mencubit telinga suaminya dan memanggil Pai Su Chen siluman jahat. Dengan polosnya Pai Su Chen bertanya kepada wanita itu bagaimana dia bisa tahu status silumannya. Pai Su Chen lalu menyadari kalau penampilannya terlalu mencolok dan mengundang perhatian. Dia lalu berjalan ke tempat tersembunyi dan merubah penampilannya agar berbaur. Dia memakai bunga sebagai jepit rambut. Seorang pemuda bernama Susian mendirikan kliniknya di jalan. Tetapi orang-orang dari sekte lain berusaha menentangnya, dan mencoba berkelahi dengan Susian. Dengan mudah Susian mengalahkan sang pemimpin. Pemimpin bertanya apakah Susian pandai bertarung, namun ditepis Susian bahwa organ vital pria tersebut sedang terluka parah, karena itu dia gampang dikalahkan. Dengan mudah Susian berhasil mendiagnosa penyakit pemimpin itu. Hal itu membuat kliniknya terkenal di penjuru kota. Di tengah perjalanan, Pai Su Chen melihat kedua pria membicarakan tentang klinik Susian. Mereka mengira bahwa Susian adalah reinkarnasi dari dewa medis Huatuo.
Hal ini mengusik keingintahuan dari Pai Su-chen. Pai Su-chen masuk ke keramaian yang sedang menunggu antrian pengobatan Su-xian. Terlihat ada seorang pemuda yang terlibat adu mulut dengan Su-xian. Pemuda tersebut berkata bahwa Su-xian telah memberi resep yang salah kepada pasiennya. Namun dengan kemampuan diagnosanya, Su-xian membantah perkataan pemuda itu dan berkata bahwa pria yang sedang disembuhkannya mengidap penyakit lain yang jauh lebih gawat, dan butuh pengobatan lebih ekstra. Hal ini membuat masyarakat semakin memuja Su-xian. Pemuda yang memulai perdebatan pun pergi berlalu sambil tersenyum kepada Su-xian. Pai Su-chen berpikir Su-xian terlalu sombong, dan penampilannya bukan seperti Hua Tuo yang ia pernah kenal ratusan tahun lalu. Di lain tempat, seorang biksu bernama Fahai yang tengah bermeditasi, terganggu oleh arwah siluman yang ada di dekatnya. Ia nekat mencari siluman itu dan akhirnya menemukan seorang gadis kecil di hutan bambu. Biksu Fahai memanggilnya sebagai siluman binatang buas. Namun gadis kecil itu mengklaim bahwa dia tidak berniat apapun untuk menyakiti manusia. Namun Fahai tetap berpikir bahwa semua siluman mendapatkan kekuatan abadi melalui jalan jahat, dan memintanya menerima kematiannya. Gadis itu lalu berubah menjadi siluman harimau putih dan menyerang Fahai. Fahai berkelahi dengannya, tetapi di tengah perkelahian, siluman tersebut berubah menjadi Buddha dan menertawakan Fahai. Fahai lalu memberitahu gurunya tentang hal itu. Sang guru berpikir Fahai belum bisa mengenali sosok sesungguhnya seekor siluman dan sosok Buddha itu. Sang guru menasehati Fahai bahwa siapapun akan menjadi iblis ketika dia memiliki niat membunuh walaupun orang suci, dan binatang atau siluman pun bisa menjadi abadi ketika dia baik. Sang guru meminta muridnya agar tidak menilai seseorang dari luarnya saja. Sang guru memberitahu Fahai bahwa ada siluman jahat berusia ribuan tahun yang tinggal di Ling'an. Sang guru lalu memberikan 2 buah senjata Buddha kepada Fahai, berupa mangkuk emas ungu untuk menahan siluman dan sebuah tongkat pengusir siluman. Sang guru memberitahu muridnya bahwa tongkat akan bergerak saat ada hawa siluman di sekitarnya, dan jangan menyerang apapun jika tongkat tidak bergerak. Sang guru menutup perbincangan dengan satu kalimat penting, yaitu, jangan membunuh siluman yang sudah bertobat atau baik. Di perjalanan, Pai Su-chen melihat pemuda yang sebelumnya beradu mulut dengan Su-xian. Pai Su-chen melihat pemuda tersebut mencabut kumisnya dan ternyata bahwa ia adalah seorang gadis remaja bernama Jin Rui. Pai Su-chen lalu masuk menyelidikinya. Rui berkata kepada pelayannya bahwa Su-xian pasti akan bangga padanya, karena telah membantunya membuat klinik pengobatannya semakin terkenal. Su-xian merupakan tabib yang mengelola sebuah toko obat milik ayah Rui. Tak berapa lama Su-xian datang dan langsung disambut oleh Rui. Su-xian mengatakan bahwa penyamaran Rui hari ini agak berlebihan. Rui lalu meminta upahnya hari ini karena telah membantu Su-xian. Pai Su-chen yang mengetahui bahwa mereka bersekongkol merasa jengkel, dan mengerjai Rui dengan mematahkan jepit rambutnya. Su-xian yang membantu Rui, membuat wajah Rui kemerahan karena rasa sukanya kepada Su-xian. Pai Su-chen teringat perintah Dewi Kuan Im agar tidak menggunakan kemampuan silumannya untuk menghukum manusia, dan bahwa manusia memiliki hukum serta pengadilannya sendiri. Pai Su-chen lalu melaporkan tindakan penipuan Su-xian ke petugas pengadilan, namun ditolak mentah-mentah oleh petugas di sana karena Su-xian merupakan adik ipar dari pemimpin polisi di kota Ling'an. Pai Su-chen lalu memutuskan untuk memperingatkan sendiri kepada Su-xian tentang kebohongannya.
Dia lalu berpakaian menjadi seorang pria, mendatangi klinik obat Suxian lalu memperingatkannya. Pai Su Chen menyebutkan bahwa tindakan Suxian berbohong karena mengaku sebagai reinkarnasi Hua Tuo atau dewa obat adalah tindakan yang salah. Suxian curiga dengan pria ini, lalu menarik kumis Pai Su Chen. Dia tertegun oleh penampilannya dan memaafkannya lalu menyuruhnya segera pergi. Di suatu sore terlihat ada bayangan siluman yang menyerang sekelompok anak kecil yang tengah bermain. Di saat yang sama Pai Su Chen sedang berjalan-jalan, Pai Su Chen merasakan ada aura siluman yang kuat dan berbau darah. Pai Su Chen yang berusaha mencari asal aura tersebut bertabrakan dengan Suxian. Suxian yang berusaha mencari tahu siapa Pai Su Chen, malah digoda oleh siluman ular putih ini, yang langsung pergi begitu saja. Di kediaman Suxian, Inspektur Li Gongfu memberitahu istrinya Su Jiarong yang tidak lain adalah kakak perempuan Suxian bahwa ada banyak anak yang terbunuh di Ling'an dengan pakaian berdarah digantung di pintu. Dia khawatir tentang hal ini, dan mengira ada iblis atau siluman yang sedang menyerang kota Ling'an. Tak berapa lama, Suxian tiba di rumah dan ikut dalam diskusi keluarganya. Kakak ipar Li menanyakan kondisi tetangga mereka yang dirawat oleh Suxian, yaitu Nyonya Yu. Suxian berkata bahwa ia sedang mengumpulkan uang untuk membeli bahan-bahan medis yang harganya cukup mahal untuk Nyonya Yu. Suxian melihat mainan Chang Seng, putra Nyonya Yu, lalu menanyakannya kepada kakaknya. Kakaknya mengatakan bahwa Chang Seng sedang bermain di luar, namun Suxian berargumen bahwa ia tidak melihatnya tadi di luar. Mereka lalu bergegas mencari Chang Seng. Chang Seng berbicara dengan pemilik toko perhiasan. Chang Seng berniat menjual mutiara perhiasan keluarganya untuk membantu pengobatan ibunya. Namun pemilik toko gadai berpikir bahwa anak ini sedang mengarang cerita untuk menipunya, dan membuang mutiara tersebut. Pai Su Chen menemukan mutiara Chang Seng di jalan dan mengembalikannya pada anak kecil itu. Chang Seng mengatakan bahwa ayahnya patah kakinya dan ibunya sakit. Jadi dia ingin menggadaikan mutiara dan mendapatkan uang untuk mengobati penyakit ibunya. Pai Su Chen lalu membuatkan tali ke mutiara dan dipakai di leher Chang Seng. Chang Seng memanggil Pai Su Chen sebagai kakak peri dan meminta kakak peri untuk menyelamatkan ibunya. Di perjalanan, Pai Su Chen merasakan hawa siluman mengikuti mereka. Dia lalu mengantar Chang Seng hingga depan pintu dan berjanji besok akan kembali memeriksa ibunya. Chang Seng lalu bertemu Suxian yang mengkhawatirkan dan mencari Chang Seng dari tadi. Chang Seng bersemangat dan memberitahu Suxian bahwa dia bertemu peri, dan kakak peri sudah berjanji untuk mengobati penyakit ibunya. Pai Su Chen mencari aura siluman buas yang menghilang, serta menyembunyikan dirinya ketika dia melihat Fahai. Tongkat Fahai bergerak karena ikut mendeteksi aura siluman jahat. Pai Su Chen lari dan berpikir Fahai seorang biksu yang ganas. Sang siluman jahat telah tiba di kediamannya. Dia merupakan siluman kelabang betina yang telah bertapa selama 3000 tahun. Ia merasa penasaran dengan siluman ular putih yang terus mencarinya, dan biksu Fahai yang berusaha menangkapnya. Dia tertawa dan berkata kelak akan menantang kekuatan Fahai dan siluman ular putih. Di rumahnya, Chang Seng yang ditemani oleh Suxian sedang menunggu kedatangan kakak peri. Suxian berusaha meyakinkan Chang Seng bahwa kakak peri hanyalah mitos dan harus tetap meyakini pengobatan seperti umumnya. Tak berapa lama, Pai Su Chen muncul dan menemui Chang Seng. Pai Su Chen lalu mengecek keadaan Nyonya Yu, dan menyadari bahwa sakit yang diderita ibu Chang Seng diakibatkan oleh racun siluman ular. Tak lama kemudian Suxian masuk ke dalam ruangan.
Keduanya sempat berdebat, namun akhirnya setuju untuk bersama-sama mencari obat untuk Nyonya Yu. Pai Su-chen lalu bertanya kepada Chang Seng mengenai lokasi-lokasi terakhir ibunya berada sebelum sakit. Chang Seng bercerita bahwa sebelum sakit ibunya sempat mengunjungi kuil Dewa Nihua di bukit belakang kota. Di kuil Dewa Nihua, para siluman kecil yang berjaga di sana sedang mendiskusikan pimpinan mereka. Mereka lalu mencari pimpinan mereka, yaitu siluman ular hijau. Siluman ular hijau itu bernama Xiao Ying, tampak tengah bersantai di atas pohon menikmati buah. Mereka terlihat membanggakan kekuatan pemimpin mereka yang telah menjalani meditasi selama 500 tahun. Tak berapa lama Pai Su-chen datang, menemui siluman-siluman penghuni kuil itu. Xiao Xing terlibat sedikit percakapan dengan Pai Su-chen. Si siluman ular hijau terlihat meremehkan kekuatan Pai Su-chen. Pai Su-chen menuduh Xiao Xing telah meracuni seorang manusia, dan Pai Su-chen meminta Xiao Xing untuk menyerahkan penawarnya. Xiao Xing berusaha menolaknya, keduanya lalu terlibat perkelahian. Pai Su-chen mengeluarkan cambuknya dan membuat Xiao Xing kewalahan. Di saat terdesak itu, Xiao Xing lalu merubah wujud menjadi wujud silumannya, yaitu siluman ular hijau. Merasa tertantang, Pai Su-chen pun merubah wujudnya menjadi siluman ular putih. Oke, sampai di sini episodenya. Sampai jumpa di episode berikutnya.